Langkah demi langkah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kepedulian terhadap Palestina secara nyata. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sempat bersafari ke negara-negara di Timur Tengah melaporkan kegiatannya ke Presiden Joko Widodo pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam laporannya itu, Indonesia sudah menyampaikan konsistensinya kepada dunia bahwa siap mendukung gencatan senjata dan perdamaian Palestina. Salah satunya ketika Prabowo hadir di KTT Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam konferensi itu, Prabowo kembali menegaskan 4 inisiatif yang akan dilakukan Indonesia untuk membantu terwujudnya gencatan senjata permanen di Palestina. Pada Selasa 11 Juni 2024, Prabowo berkesempatan berpidato di depan para petinggi negara di Yordania untuk menyuarakan sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh gencatan senjata permanen dan realisasi solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya mewujudkan perdamaian di Palestina. Prabowo juga menggunakan kesempatan itu untuk kembali menegaskan 4 inisiatif yang akan dilakukan Indonesia untuk membantu terwujudnya gencatan senjata permanen di Palestina. Adapun 4 inisiatif itu sebelumnya telah disampaikan oleh Prabowo saat dirinya hadir di acara Shangri-La Dialogue 2024 pada 1 Juni 2024. Realisasi dari 4 inisiatif itu pun juga telah dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan pada 6 Juni 2024. Pertama, merawat 1.000 pasien Gaza. Kedua, menampung anak-anak Gaza di sejumlah pondok pesantren. Ketiga, mengerahkan lebih banyak tenaga medis dan pasukan perdamaian untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan serta kapal rumah sakit. Tidak lupa terus mengirim bantuan kemanusiaan lewat jalur udara. Prabowo pun turut menyinggung inisiatif dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang mengaku bersedia untuk menampung anak-anak Gaza. Dan Indonesia sudah umumkan kita siap mengevakuasi 1.000 pasien dirawat di Indonesia dan begitu sembuh akan kembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren Jawa Timur, Jawa Barat juga menawarkan siap menampung yatim piatu anak-anak yang kena trauma. Ini sudah dibicarakan. Kemudian kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Ini sedang dibicarakan dengan beberapa pihak. Juga kita menyampaikan bahwa saya baru lapor Presiden juga mengatakan kita tetap bila diminta dan bila diizinkan kami tetap siapkan pesawat Hercules untuk terus mengirim bantuan lewat udara. Dan apabila diperlukan kami siap kembali mengirim rumah sakit kapal rumah sakit. Mereka juga minta kita bantu tidak hanya Gaza tapi di barat, karena di barat juga ternyata keadaannya sangat sulit. Seperti disinggung di awal, tak hanya Prabowo yang vokal menyuarakan perdamaian di Palestina, sejumlah tokoh nasional lain pun memberi perhatian lebih pada konflik di Gaza.
Salah satunya Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa. Pada 7 Juni 2024, Khofifah menyatakan niatnya membantu inisiatif Prabowo dengan menampung 1.000 anak Palestina di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Khofifah pun menjelaskan bahwa Muslimat NU telah berpengalaman mendidik anak-anak. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan salah satu learning center terbesar di Malaysia oleh Muslimat NU. Di learning center itu, para Muslimat NU mendidik anak-anak dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di negara jiran itu. Yang kedua, yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra-putri dari Palestina. Sesungguhnya kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat NU memiliki learning center terbesar di Malaysia karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia, kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini. Ya, kami sudah punya pengalaman bagaimana mendidik putra-putri kita, terutama dari PMI. Jadi dari pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dan kebetulan kami kemarin sowan Pak Prabowo dan kami menyampaikan bahwa pada saat beliau menyampaikan akan memberikan layanan kesehatan untuk 1.000 warga Palestina yang luka dan seterusnya, kami matur bahwa pesantren-pesantren di Jawa Timur siap untuk menerima kehadiran mereka, tentu dengan proses-proses yang akan dibangun komunikasi berikutnya. Apakah mereka hanya yatim piatu ataukah mereka akan diikuti dengan orang tuanya dan seterusnya. Kami insya Allah pada posisi siap untuk memberikan pendidikan mereka, semuanya boarding school, semuanya berbasis pesantren. Apalagi mereka berbahasa Arab, jadi komunikasi di pesantren insya Allah tidak ada masalah. Jadi posisi untuk bisa memberikan perbantuan apa yang bisa kami lakukan, kami ikhtiarkan, insya Allah kami akan bangun sinergi sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi demikian kawan-kawan wartawan semua, terima kasih.